Kembali di Sindo sore, pemirsa, cuaca buruk dengan angin kencang membuat heboh warga Kemang Bogor, Jawa Barat. Potongan bangkai pesawat dikabarkan terhempas puting beliung hingga menimpa rumah warga. Beginilah potongan bangkai pesawat yang terhempas dan menimpa rumah warga di Kemang Bogor, Jawa Barat. Dua potongan bangkai pesawat menimpa rumah warga tepatnya di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bogor. Satu potongan pesawat menimpa rumah di RT 01 RW 04 dan satu lainnya menimpa rumah di RT 2 RW 4. Potongan tersebut berupa besi lebar dan potongan rangka tebal. Salah satu potongan rangka pesawat disangga dengan kayu dan besi agar tidak ambruk. Diduga, potongan pesawat diduga bukan bagian sayap. Potongan berasal dari badan atau lambung dan rangka lantai pesawat 747. Evakuasi dilakukan secara bertahap dan akan dipotong lebih kecil untuk dibawa kembali ke lokasi penampungan. Pemirsa, akhir tahun tak hanya sekedar menjadi puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia, namun juga periode terjadinya berbagai dinamika atmosfer pemicu cuaca ekstrim. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan membahas lebih lengkap dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore, Raisa. Ya, Pak Guswanto, ini bisa dijelaskan kondisi cuaca nasional saat ini tuh seperti apa sih dan apa yang meningkatkan kondisi cuaca ekstrim jelang tahun baru nih, Pak? Baik, Raisa. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah bahwa secara umum wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan ya. Desember, Januari, Februari ya. Jadi sebenarnya November, Desember sudah terjadi di beberapa wilayah di utara belahan bumi atau di ekuator, utara ekuator. Kemudian kalau kita lihat di Januari Februari itu puncak musim hujan akan terjadi di wilayah selatan ekuator. Kita lihat ada Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya. Ini perlu kita waspadai pada saat periode di akhir Desember, Januari dan Februari. Nah, lebih spesifik lagi saya ingin sampaikan bahwa beberapa wilayah yang tanggal 30 Desember, 31 Desember, dan 1 Januari. BMKG telah memprediksi, Raisa, bahwa tanggal 30 hari ini yang perlu siaga hujan lebat yaitu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua Pegunungan. Sedangkan angin kencang kita prediksi terjadi di Bengkulu, Banten, dan Jakarta. Sedangkan besok tanggal 31 itu siaga hujan lebat hingga sangat lebat itu terjadi di Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan angin kencang kita prediksi yaitu di Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, dan Lampung. Dan yang tanggal 1 Januari kita prediksi siaga yaitu hujan lebat sangat lebat itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, ada Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Sedangkan angin peringatan dini untuk angin kencang itu hanya terjadi di Banten. Mengapa hal ini terjadi, Raisa? Yang pertama penyebabnya kita lihat saat ini di wilayah selatan ada satu bibit siklon tropis 90S, yaitu di sebelah barat daya Bengkulu atau Lampung. Kemudian ada siklon tropis Hailey yang sudah berada cukup jauh dari wilayah Indonesia, sudah memasuki wilayah Australia, yaitu di sebelah selatan daripada NTT dan NTB. Nah, di samping itu kami juga melihat adanya monsun yang cukup kuat ya saat ini dari Asia menuju Indonesia. Kami juga mendeteksi, Raisa, adanya beberapa, kita lihat misalkan tidak yang menyebabkan itu tidak ada konvergensi, di mana konvergensi ini diprediksi saat ini berada di Selat Malaka dan Selat Sunda hingga pesisir Jawa Barat maupun Selat Makassar bagian selatan dan Papua Tengah. Ini juga mempengaruhi, juga kami melihat adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan Barat dan
yang membentuk perlambatan kecepatan angin konvergensi ini juga memanjang di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur. Beberapa hal ini juga kami monitoring terjadinya. Seperti itu, Raisa. Ya Pak Guswanto, tadi Bapak mengatakan ada beberapa wilayah yang akan mengalami hujan lebat, sangat lebat, tapi ada juga beberapa yang angin kencang saja ya Pak, seperti di Banten gitu. Nah ini untuk durasi hujan lebat itu berapa lama Pak? Untuk wilayah-wilayah yang mengalami itu? Baik, hujan lebat ini kita durasinya kalau kita lihat di sini masih karena kalau kami lihat ini dari peta dari citra satelit itu lebih disebabkan oleh adanya mesoscale konvektif kompleks ya, ataupun konvergensi yang cukup memanjang, dan ini paling tidak antara sekitar 2 hingga 3 jam ya untuk terjadi hujannya. Namun apakah di tempat yang sama itu terjadi berulang, maksudnya 3 hari berturut-turut, 30, 31, tanggal 1, ini yang perlu kita lihat. Karena apabila itu terjadi ini perlu kewaspadaan yang lebih. Nah, kemudian kami juga melihat Raisa, ini kan tanggal 1 itu adalah bulan baru ya. Ini juga biasanya terjadi banjir rob ya, potensi rob, yaitu 30 Desember hingga tanggal 1 ataupun tanggal 2 ya. Ini juga kita lihat lebih jauh. Demikian Raisa. Nah Pak, tapi selain yang di minggu ini, apakah ke depannya itu ada periode puncak musim hujan yang lebih berdampak ekstrim dibandingkan dengan minggu ini? Ya, kalau kita lihat berdasarkan catatan klimatologi, misalkan puncak hujan untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan wilayah Jawa Barat ya, itu adalah di dasarian 3 bulan Januari hingga di dasarian 1 Februari. Yaitu di sana tertera bahwa di dalam satu periode iklimnya, klimatologi atau bulanannya itu sekitar 300 sampai 500 mm per bulan. Nah Pak Guswanto, kan pasti banyak pada saat tahun baru orang-orang dan yang mengajak keluarganya untuk keluar rumah. Ini apakah aman di periode tersebut, mengingat memang sedang cuaca ekstrim ya di banyak wilayah? Baik Raisa, jadi cuaca ekstrim ataupun kita lihat periode untuk puncak musim hujan ini kan terjadi secara periodisasi berulang setiap tahun. Yang kunci terpenting adalah bagaimana kita melakukan mitigasinya. Itu yang terpenting, bagaimana kita memperhatikan peringatan dini yang diberikan, kita rubah menjadi aksi dini. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini tentunya ini membutuhkan peningkatan kewaspadaan dari kita, baik pihak personal maupun keluarga, komunitas, ataupun seluruh masyarakat. Sehingga dengan adanya potensi yang ini dibilang aman atau tidak, itu kami BMKG juga memberikan informasi, misalkan untuk jalur mudik ya, jalur pertransportasi darat, kami ada di digital weather for traffic ya, ini bisa dilihat. Kemudian untuk jalur penerbangan kami juga sudah menyiapkan yang namanya Inasiam, di mana seluruh penerbangan itu akan terkawal dengan baik. Demikian juga untuk jalur laut, kami di Inawis BMKG aplikasi ini juga kita berikan, di mana ada gelombang tinggi dan bagaimana jalur yang harus dilalui. Dan demikian juga BMKG juga memberikan peringatan dini yang secara berkala, misalkan sepekan, 3 hari, kemudian dari 3 hari 1 harian, kemudian 6 jam. Nah, seperti kita lihat saat ini Raisa, kalau saya lihat di website BMKG yang nocasting.bmkg, saat ini ada beberapa provinsi yang saya sebutkan jadi sedang terjadi hujan. Ya, dengan melihat seperti ini, meningkatkan kewaspadaan, insya Allah kalau kita lihat kita bisa terhindar ataupun bisa menikmati ataupun bisa melakukan perjalanan dengan aman apabila memperhatikan
rambu-rambunya yang saya sampaikan tadi. Iya, berarti balik lagi kesadaran masing-masing orang untuk mengupdate situasi terkini dan dengan bijak ya menilai apakah ini aman untuk keluar atau tidak ya Pak. Ya Betul. Pak Guswanto dan juga pemirsa, ini ada pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memaparkan sederet tantangan strategis yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia 10 tahun ke depan. Menurutnya tantangan yang paling nyata itu adalah cuaca ekstrim. Pada tahun 2025 ini kita dihadapkan pada dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi langsung dalam 10 tahun ke depan, yaitu cuaca ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang cyber serta polusi. Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrim saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban, jiwa, dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, pada 28 November 2025, siklon tropis di Filipina mengakibatkan 643 orang meninggal dunia dan 183 orang hilang. Dan estimasi kerugian mencapai 6 miliar US dollar. 8 Desember 2025, gempa bermagnitudo 7,5 di Jepang diperkirakan menyebabkan 34 orang luka-luka dan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Sementara di dalam negeri, khususnya di wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, dan Sumut, dan berdampak kepada 1.132 orang meninggal dunia, 174 orang hilang, dan pada saat yang sama, saat ini terdapat 3 sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi, yaitu siklon Bakung di sekitar Lampung, kemudian bibit siklon 93S yang saat ini berada di sekitar Bali, Nusra, dan Jawa Timur, dan bibit siklon 95S yang saat ini berada di sekitar. Ya Pak Guswanto, terkait dengan pernyataan Kapolri tadi yang mengatakan bahwa 10 tahun ke depan ini tantangan Indonesia adalah salah satunya cuaca ekstrim. Ini dampaknya apa saja Pak yang akan terjadi dan apakah ke depannya ini akan lebih banyak lagi bencana yang kita akan alami karena cuaca ekstrim ini atau bagaimana? Baik, jadi begini Raisa, jadi kalau kita lihat ada faktor yang lebih melatar belakangi cuaca ekstrim ini mengalami peningkatan, yaitu faktor adanya perubahan iklim ya. Perubahan iklim ini adalah nyata dan dia bersifat perlahan, terutama terhadap perubahan suhu, terutama kenaikan suhu. Kita berdasarkan prinsip teorinya, kalau suhu kita itu meningkat, berarti kan tekanannya menjadi rendah. Kalau tekanan rendah, maka dia akan mengumpulkan awan hujan ke wilayah kita. Nah, mengapa saat ini kita melihat bahwa di Indonesia, karena suhu permukaan laut itu juga masih menghangat, sehingga ini banyak menjadikan steam engine untuk menjadikan bahwa Indonesia itu cukup potensial untuk menjadi pertumbuhan awan hujannya. Nah, kita melihat juga faktanya bahwa dulu kalau kita lihat tahun 70, 80 sampai sekarang, itu perubahan namanya El Nino atau La Nina itu biasanya dulu 7 tahun, 10 tahun, terus kemudian 7 tahunan, kemudian 3 tahunan, dan sekarang bencana itu makin intens, hampir tiap 2 ataupun 1 tahun sekali dia terjadi. Kemudian fenomena La Nina tahun ini pun dipengaruhi oleh La Nina lemah kan. Nah, ini adalah satu bukti itu. Kedua, intensitasnya kalau kita lihat beberapa kali hujan itu
pada waktu terdahulu hujan itu maksimum ada 300 satu hari, ada 377 tahun 2000 di Halim, dan terakhir kemarin akibat siklon tropis Senyar itu bisa sampai 400 lebih ya. Kemudian kita melihat dalam dekade 50 tahunan tidak pernah adanya siklon tropis itu masuk ke wilayah Indonesia di batas 5 derajat lintang utara sampai di 10 derajat lintang selatan. Namun faktanya baru 3 siklon tropis yang masuk. Yang pertama adalah siklon tropis Fame pada tahun 2001, kemudian Seroja itu pada tahun 2023, kemudian baru yang terakhir adalah Senyar kemarin masuk ke wilayah lintang 4,5 derajat lintang utara. Jadi dengan adanya bukti-bukti tadi bahwa ini perlu diwaspadai untuk 10 tahun ke depan. Nah, namun kita juga harus memperhatikan Raisa, kan dinamika atmosfer itu bisa menghasilkan hujan, dia akan menjadi bencana apabila dia berkolaborasi dengan lingkungan. Ya, ini kita juga harus artinya memperbaiki kualitas lingkungan kita. Misalkan daya dukung, daya tampung lingkungan itu apakah kuat terhadap peningkatan curah hujan yang turun akibat daripada perubahan iklim yang saya sebutkan tadi. Nah, hal-hal inilah yang dimaksudkan harus perlu menjadi tantangan. Baik itu perubahan iklim bisa menyebabkan cuaca ekstrim akan menggagalkan panen, maka tentunya kita juga harus siap siaga untuk bagaimana supaya cuaca ekstrim ini tidak menjadikan gagal panen dan lain sebagainya. Maka ini sangat krusial ke depan. Jadi yang perlu diwaspadai betul-betul adalah iklim ekstrim dan cuaca ekstrim. Lalu apa saja Pak yang sebenarnya mempengaruhi perubahan iklim, ataukah ini alami, dan apakah bisa dihalau atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak-dampaknya? Baik, kalau kita lihat perubahan iklim itu bisa dihalau atau tidak ya. Perubahan iklim ini kan sebenarnya perubahan faktor atau salah satu komponen daripada cuaca ataupun iklim. Misalkan faktor suhu atau faktor curah hujan, ini yang kita waspadai. Nah, apakah dia itu terjadi secara alami, perlahan. Namun kita bisa melakukan mitigasinya, misalkan agar tidak terjadi peningkatan suhu, kita melakukan penghijauan, kita melakukan bagaimana memperlakukan lingkungan itu menjadi lebih baik, menjadi bervegetasi, kemudian bagaimana merubah perilaku, dan ini tentunya akan juga berinteraksi atau berkaitan dengan pembangunan, di mana apabila ada pembangunan, ada pabrik, maka tentu akan produksi CO2 akan meningkat. Lapisan CO2 yang banyak ini juga akan meningkatkan pemanasan atau akan mengakibatkan adanya perubahan iklim tetap berlangsung. Nah, ini harus dilakukan secara kompleks. Jadi ini suatu sebab akibat yang harus kita lakukan. Nah, perubahan iklim. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk melakukan mitigasi yang jangka pendek. Misalkan apabila ada curah hujan yang tinggi dan ini ada satu area yang perlu dilindungi ataupun dilakukan perlakuan khusus, maka bisa dilakukan misalkan dengan modifikasi cuaca, tapi dengan terukur, karena modifikasi cuaca itu baru terbatas pada awan-awan konvektif yang sifatnya bukan dari siklon tropis. Ya. Baik Pak Guswanto, terakhir rekomendasi bagi masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan nih Pak. Baik, rekomendasi dari BMKG kepada masyarakat yang pertama yaitu pantau informasi resmi, ikuti peringatan dini yang kami sampaikan dari BMKG untuk wilayah Anda, baik itu melalui media sosial, melalui web, melalui aplikasi yang kami sediakan, atau bisa juga di cuaca.bmkg.go.id atau ke call center 021196 atau datang ke kantor kami ya. Yang kedua, kurangi risiko di daerah-daerah rawan. Misalkan kita tinggal di daerah yang lereng tanpa tidak ada vegetasinya, atau hindari aktivitas ataupun kita berumah di daerah yang memang itu bantaran sungai, itu kita hindari daerah-daerah rawan terhadap bencana. Kemudian kita juga bisa mengatur perjalanan dan kegiatan luar ruangan.
siapkan rencana cadangan, peralatan hujan, jas hujan dan lain sebagainya. Waspadai angin kencang atau waspadai untuk pesisir, perhatikan potensi rob akibat gaya tarik bulan atau akibat yang lain. Kemudian untuk sektor maritim kami juga berharap bahwa masyarakat juga memperhatikan bagaimana peringatan dini gelombang tinggi. Ini perlu dicermati juga. Dan yang terakhir adalah kami menghimbau agar masyarakat lebih mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Apabila mengenali kondisi cuaca, mengenali tempat tinggalnya, maka ini adalah salah satu mitigasi yang sesungguhnya, baik tingkat keluarga, tingkat RT, RW, sampai nanti tingkat komunitas maupun seluruh masyarakat. Apabila kita aware terhadap lingkungan kita, tempat tinggal, dan kita mengerti tentang cuacanya dari informasi yang benar, insya Allah mitigasi itu bisa kita lakukan dengan koordinasi antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih banyak Pak.